Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kami bertiga. Ya, selamat datang. Jadi kami di sini bertiga mau berdiskusi tentang RUU KUHP dengan Ridho dan Gabriel di sini dengan saya Abdurrahman untuk menjelaskan sedikit dan bertanya. RUU KUHP, menurut kalian itu apa sih? Jadi RUU KUHP itu rancangan undang kitab KUHP itu undang-undang hukum acara pidana yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk meluruskan proses persidangan pidana di Indonesia, dan dia kayak mengatur seluruh jalan proses pidana gitu. Oh ya, dari kepolisian, penegak hukum sampai ke pengadilan itu semua diatur ya. Betul. Dan RUU KUHP ini kan diubah sekarang ya, mau diresmikan di tanggal 2 Januari. Dan sebelumnya udah ada KUHP ya, tapi ini diperbarui demi menjelaskan supaya lebih relevan dengan KUHP. Yang kelihatannya karakter KUHP yang lama dan baru ini beda gitu. Yang sebelumnya itu lebih agresif, lebih tegas, tidak memberikan celah ke para pelaku kriminal. Tapi sekarang lebih longgar ya. Karena di situ ada restoratif justice atau keadilan restoratif, yang mana itu bisa mengakomodasikan pengadilan untuk memberikan hasil damai antara pelaku dan korban. Dan kelihatannya di pasal-pasal yang dirancang undang-undang ini tuh kayaknya beberapa yang kontroversial ya. Itu masalah yang saya kurang hafal juga pasal-pasalnya, nama-namanya. Tapi di situ mengatur pemberian kewenangan lebih ke aparat, karena mereka bisa menyadap, melakukan investigasi dengan cara penyamaran, pembelian terselubung, dan mereka juga bisa melakukan penangkapan tanpa ada keputusan peradilan. Itu kayaknya agak berlebihan, apalagi mereka juga punya wewenang untuk pemblokiran akun media sosial sampai akun bank, ya rekening bank, penyitaan dan penggeledahan juga termasuk. Mereka bisa menyita, menggeledah, dan bahkan menangkap dan menahan lebih dari 1 hari dengan tanda kutip ada kondisi tertentu, yang mana itu kayaknya bisa disalahgunakan sama mereka. Nah, di sini kan kita berfokus ke pemberian wewenang lebih kepada kepolisian dan penegak keadilan kan. Di sini tuh aku mau minta pendapat kalian nih sebagai mahasiswa, pendapat kalian, dan mungkin aku juga berpendapat sedikit. Jadi pertama tuh menurut kalian, apa kewenangan aparat setelah KUHP ini diresmikan, apa terlalu luas gitu, terlalu sempit juga, apa biasa aja, aku bebas? Dan aku dulu ya. Ya, boleh dari itu. Oke, kalau dari aku sendiri terlalu luas ya. Terlalu luas karena ya kecakupannya tuh gak cuman kita sebagai manusia, tapi seluruh rakyat Indonesia juga bisa terlibat. Terus juga kita juga bisa dibanting ke mungkin masalah mereka, kita ditarik paksa kayak Saya setuju juga, terlalu luas. Ya ujung-ujungnya berimbas ke tempat lain juga sih, kayak contohnya di negara di kayak di wilayah lain gitu, di tempat lain gitu, itu tetap ya kan terlalu luas. Tapi sayangnya nih ya, pengawasannya nggak terlalu kuat gitu. Itu maksudnya apa ya? Oh iya. Jadi di sini wewenangnya terlalu besar, dan kita bahkan membuat video ini bisa saja kita terlibat sesuatu yang tidak seharusnya kita terlibat. Dan kayaknya wewenang ini juga perlu pengawasan lebih, karena dengan wewenang sebanyak ini mereka bisa bebas
saja yang mereka mau, selagi ada tanda kutip keadaan tertentu yang mereka bisa tentukan sesuai kemauan mereka. Lalu ini bagaimana sih pendapat kalian soal penangkapan atau tindakan paksa yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan bahkan sebelum ada putusan dari pengadilan? Oh, itu gimana ya? Apa kayak kita berlebihan ke sini ya? Karena kan secara dari yang beredar itu kita itu sebenarnya kita nggak pernah salah. Tapi mereka tuh dengan kayak wah ini dia melakukan ini udah kita tangkap aja gitu. Jadi kayak berlebihan dan itu juga nggak masuk akal karena kan kita memang punya hak asasi manusia yang masing-masing kan, dan itu juga kita boleh berhak untuk mungkin kita bisa menolak atau melawan paksa, tapi balik lagi itu aparat kan bisa membawa senjata, bisa membawa perlengkapan mereka buat mungkin menangkap orang kayak gitu. Jadi kayak itu berlebihan sih, itu emang harusnya nggak pantas buat disahkan. Ya, menurut Gabriel itu benar-benar dipermasalahkan banget itu karena katanya tindakan paksa di tahap penyelidikan. Ya, kita belum terbukti bersalah tapi mereka sudah bisa menilai. Iya, itu benar-benar bermasalah karena ini jadi potensi ya, jadi nggak tahu nih, jadi potensi penyalahgunaan jadinya takutnya. Tapi tergantung aparat, jika mereka aparat itu menggunakan kekuasaannya dengan baik, ya mungkin aman. Tapi kalau misalnya enggak, siap-siap karena aparat bisa menggunakan itu untuk disalahgunakan. Selanjutnya, kalian ini ada merasa nggak sih mekanisme pengawasan itu buat mengawasin aparat penegak hukum itu cukup kuat apa enggak dalam KUHP yang baru ini, pengawasan buat mereka supaya mereka nggak menyalahgunakan kekuasaan mereka? Cukup kuat ya? Orang bingung sih. Iya, soalnya ini jadinya 50-50 sih, kayak cukup kuatnya itu kayak buktinya nggak ada, terus juga nggak ada penjelasan apa-apa, tahu-tahu kita dipaksa gitu dari bawah, terus juga kita disadap, apalagi sih kita dibuka seenak mereka tanpa pasti emang nggak setuju kan ya sama kita, karena itu kan juga privasi kita masing-masing. Tapi ya melalui undang-undang ini ya dia bebas melakukan apa aja yang dia pengen, bukan dia pengen juga, mungkin dia bisa seperti itu karena punya perasaan yang nggak enak sama orang ini, makanya di kayak di merasa curigain gitu. Boleh kamu sendiri gimana? Sama sih kayak zaman itu agak ambigu gitu antara kuat atau enggak itu. Kan pejabat yang membuat RUU KUHP kan ya. Ya antara 50-50 juga kalau misalnya Ya, jadi mungkin kita punya pendapat yang nggak begitu beda ya. Di sini tuh pengawasan terhadap aparatnya dari kewenangan yang lebih tinggi itu belum cukup kuat. Karena dari kasus yang udah itu kayaknya mereka sering berlaku sewenang-wenang mereka dan konsekuensinya nggak begitu sepadan. Jadi mungkin dari KUHP ini tidak bisa diharapkan sih ya. Menurut saya pribadi nggak bisa diharapkan ada pengawasan lebih supaya kewenangan mereka itu digunakan dengan benar. Lalu bagaimana nih pendapat kalian terhadap penyadapan dan penggeledahan paksa yang mereka bisa lakukan dengan tanda kutip dalam keadaan mendesak? Mendesak. Itu satra dalam artian kita walaupun nggak biasa tetap begitu. Gue bisa jadi Tanggapannya itu ya. mereka mengartikan secara mendesak itu. Wah, dilema
lain sih selain kita gimana ya? Lebih tepatnya curhat. Apa kita kayak agak sulit kalau kita kita menyerahkan mau nggak mau sebenarnya ya. Karena kan kayak ya semua ini kan dibalik undang-undang kan. Iya. Ini undang-undang resmi. Jadi udah nggak bisa diapa-apain selain kita ya udah gitu. Tapi kita bisa ngelapain karena kan kita punya hak kan. Ya. Mereka pun juga punya hak mereka masing-masing. Ya. Tapi kekuasaan tertinggi mereka dilebihkan lagi. Iya, mereka dilebihkan lagi dan lebih sekolah lagi. Bukan. Yap, itu pastinya keadaan mendesak itu. Iya, keadaan apa? Bisa disalahgunakan pastinya itu. Iya, belum bisa diartikan. Iya. Satu apa ya? Kan apa ya? Kan di pasal berapa? 105, 122A, sampai 123A kan soal apa? Soal penggeledahan, penyitaan dan pemblokiran kan? Iya, pemblokiran. Kan diberi kewenangan untuk menggeledah, meminta, terus memblokir, kayak contohnya rekening bank, akun-akun sosial media sampai akun pribadi kayak gitu atau apa saja gitu kan. Dan ya itu pastinya ya benar-benar kurang bagus banget. Lebih dari kurang bagus malah, karena bukan cuma itu memberikan kewenangan ya bagi aparat untuk ini ya kebebasan masyarakat itu jadi kurang. Dan kemungkinan ini apa namanya dapat kekhawatiran besar dalam potensi ini pelanggaran privasi dan hak warga gitu. Selagi mereka bilang keadaan mendesak, itu bisa jadi apa saja. Mungkin mereka cuma tersinggung di media sosial, mereka bisa bilang itu keadaan mendesak, dan kita bisa langsung kena imbasnya. Itu jadi kebebasan kita buat berpendapat juga. Jadi belakangan ini kan ada aksi protes juga ya buat seenggaknya menunda peresmian undang-undang ini. Menurut kalian tuh kalian setuju nggak sih sama aksi protes yang dilakukan terutama oleh mahasiswa di beberapa daerah belakangan ini? Setuju lah, karena kan itu menyangkut kewenangan kita sebagai mahasiswa dan juga itu kewenangan mewakili masyarakat ya juga. Itu sebenarnya kita baru tahu itu setelah 24 jam mereka revisi sebelum akhirnya tanggal 18 itu mereka mengajukan untuk mengesahkan undang-undang tersebut yang mulai dijalankan oleh tanggal 2 Januari 2026 tahun depan. Dan itu apa namanya sangat nggak setuju lah kalau dengan ada seperti itu. Masa kita nggak ada salah, kita dibawa, kita nggak punya salah, kenapa gitu kita bisa seperti itu. Dan emang tujuannya buat apa sih, kayak kita nggak bisa hidup bebas kalau kayak dulu kan kita masih bisa berpendapat ya, karena jelasin aspirasi kita maunya seperti apa dan kita bisa semoga bisa dijalankan. Tapi dengan adanya seperti ini kayak kita merasa dibungkam gitu, jadi kita nggak punya kewenangan buat kita berbicara bebas kita atau pendapat kita gitu. Jadi ya setuju lah dengan adanya undang-undang seperti ini. Dan menurut saya udah dilakukan, nggak usah sampai disahkan, apalagi tadi misalkan bisa lebih parah namanya. Ya, Kalau dari lo itu ya tergantung kalau misalnya aksi protesnya itu bersih atau enggak. Kalau misalnya bersih ya tidak berujung maut, ya mungkin aja harap aja aman-aman aja kalau dalam aksi protesnya. Jadi ya jadinya setuju gitu. Nah, yang kalau misalnya aksi protesnya itu kayak berujung kerusakan, kayak misalnya fasilitas umum kayak yang ini lalu lintas rusak atau tempat sampah umumnya rusak juga, apa aja gitu ya, itu bagi situ kita setuju di situ sih. Karena tapi secara harfiah itu kan kayak itu pendemo yang arogan ya. Jadi kan itu bukan kan bisa jadi juga itu
bukan demo. Iya, makanya dia hanya mau ikut-ikut aja lah ya. Ya, Ikut aja. Gitu. jadi buat aksi-aksi itu emang oke sebenarnya. Tapi di negaranya emang sulit ya. Dan dalam proses demo itu banyak yang ikut campur, yang tidak berkepentingan. Beberapa juga bahkan mungkin ditugaskan langsung oleh atasannya untuk merusak fasilitas umum. Ini juga mungkin jadi bibit persiapan untuk pemberlakuan politik militer ya, dengan memberikan kewenangan lebih kepada aparat, ditambah lagi memecah belah dalam aksi protes. Kita memang harus hati-hati kalau kita mau ikut aksi protes di jalan kayak gitu. Jadi kalau aksi protesnya itu udah berbahaya kayak gitu, kalian punya solusi ideal apa supaya hukum acara pidana ini tetap kuat tapi nggak berpotensi disalahgunakan? Oke, sebenarnya ada beberapa poin yang mungkin teman-teman sendiri dapat dengar ya, kayak ada beberapa manfaat juga. Salah satunya mungkin dalam persidangan itu korban bisa diprioritaskan, tapi juga pelaku juga bisa diprioritaskan. Itu juga karena para aparat mereka bisa mengataskan rakyat sipil supaya mereka mendapatkan hak-hak mereka. Tapi ada beberapa poin yang memang seharusnya tidak dimasukkan atau dalam artian tidak usah diubah untuk kedepannya, karena kalau memang sampai terjadi ya demo lagi, Iya, bisa lagi. Jadi juga kayak ya buat apa, kayak kita nggak capek apa kita demo dulu, kita harus kenapa harus didengar dulu gitu, kenapa nggak coba untuk berpartisipasi masyarakatnya untuk datang ke gedung dewan itu supaya jadi ya kita bisa saling bekerja sama dan tanpa harus tanpa harus ada yang tersendiri itu solusinya paling cuma dirubah aja sama mungkin ada beberapa yang harus dihapus atau diganti dengan mengubah aja. Kalau mungkin kita bisa juga bisa saling berdiskusi lah untuk membuat peraturan yang mungkin rakyatnya bisa menyenangkan, terus juga dewannya juga oke deh, coba kita jalanin. Nah itu kan enak. Iya. Mungkin ada solusi. Solusi saya sih ya itu lebih tepatnya sih lebih ke aparat sendiri atau ke pejabat sendiri ya. Biarkan mereka harus mendengar aspirasi kita, mau dari debat, aksi protes atau apa. Itu pun yang debat aksi protes itu harus yang bersih ya, nggak berujung kerusakan itu ya. Terus ya buat rakyat sendiri juga sih ya harus menjaga kontrol emosi dalam menjalankan debat sama protes biar berjalan dengan aman ya. Karena bisa berujung kalau misalnya kontrol emosi dengan baik ya berujung kerusakan juga. Dan pastinya ya itu aja sih, lebih tepatnya orang pejabat harus pemerintah ini DPR harus mendengar aspirasi rakyat, dan pastinya ya karena RUU itu benar-benar terlalu cepat Iya, harus direvisi ulang itu, direvisi sesuai dengan aspirasi rakyat dan mungkin harus ditunda terus dirilis di tanggal tertentu gitu. Oh jadi kayak jangan buru-buru lah ya. Jangan buru-buru kayak Kita harus. sertakan dulu rakyatnya. Iya. Supaya berpendapat. Jadi kok dari masa dulu Menurut saya ya kita sebagai rakyat perlu sadar juga, perlu melek politik. Kita sebenarnya harus belajar UHP ini tuh dampaknya apa ke kita. Dan kita usahain kita terlibat dalam proses diskusinya. Jadi harus ditunda dulu, diperpanjang diskusinya. Kembali lagi ke yang tadi itu juga restoratif justice, keadilan restoratif.
Kayaknya itu nggak perlu diadain, tetap sama aja kayak KUHP yang lama. Jadi lebih ketat, dan restoratif justice itu berpotensi buat politik uang. Jadi kita bisa aja ngebayar pengadilan supaya kita bisa ambil jalan damai. Jadi si pelaku tuh nggak bakal dapat hukuman yang sepadan, apalagi kalau pelakunya tuh orang-orang atas yang punya jabatan. Pasti mereka punya uang, kasih uang, jalan perkara, KUHP. Ya benar. Di sini Dari saya itu saya Pak. Oke, jadi dari kalian nih apa ada pendapat gitu soal seputar terus peresmian KUHP? menurut saya ya ini untuk pemerintahan sama DPR sama presiden ya. Karena mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengubah RUU KUHP ini. Gua harapnya sih untuk sebelum merevisi RUU KUHP, mereka harus mendengar aspirasi rakyat. Kalau misalnya nggak mendengar aspirasi rakyat, pastinya kayaknya bakal rakyat bakal menelonjak amanah mereka dan berujung demonstrasi yang nggak sehat, malah berujung kerusakan fasilitas umum. Iya. Jadi saya semoga kedepannya bisa baik lagi lah ya, karena kan nggak setuju lah kalau undang-undang ini disahkan kan, apalagi kita nggak punya pendapat buat kita nggak punya pendapat buat ngasih doain kita kayak kita mau buat ini nggak bisa karena ya takut. Ya kita mau pendapat aja harus dikerjakan dulu kan, dari penyelidik jadi penyidik gitu. Lebih tepatnya harus sesuai dengan keputusan hakim dan cuma ya aparat gitu. Gitu. Ya kalau dilihat sendiri, Kalau menurut saya sendiri cuma ada beberapa saran untuk kita mahasiswa. Kalau kita mau turun aksi di jalan itu, kalau masih nanti pastiin dulu itu tidak ada yang mengontrol di atas, supaya kita bisa ikut demo dengan aman, dengan kepercayaan kita masing-masing, dan kita menyampaikan itu dengan kondusif. Dan kalau ada yang ribut-ribut, tidak kondusif dan anarkis, itu jangan terpancing untuk itu. Bisa jadi itu bukan salah satu dari kita mahasiswa. Aparat sendiri mungkin bisa jadi. Jadi mungkin diskusi kita seputar RUU KUHP sampai di sini dulu. Kita sadar kita mungkin masih banyak kurang belajar soal ini, dan kita masih butuh diskusi lebih tiap hari. untuk memahami lagi lebih dalam. Ya, semoga saja kita masih ada untuk berdiskusi ke depannya. Dari kami, Abdul Rahman Akbarsani, Bidul Rahman, Dari ini ya, undur diri dari apa yang kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Oke, selamat tinggal.